Selamat siang rekan ASN di seluruh penjuru Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kembali lagi bersama kami dalam podcast ASN Bersuara. Jilid 3 pastinya ya. Ruang diskusi informatif dan mencerahkan seputar dunia birokrasi Indonesia dengan tema Mengakar Berakhlak, Tantangan, Hambatan, dan Aksi Nyata CPNS bersama saya Hana. Dan saya Swen. Selamat bergabung kembali pada episode kali ini. Kita akan mengupas tuntas topik yang sangat krusial, khususnya bagi rekan-rekan CPNS yang sedang dalam masa proses adaptasi di instansi masing-masing ya. Hari ini kita akan membahas internalisasi nilai dasar kita, yaitu berakhlak. Tepat sekali Swen, namun diskusi hari ini tentu tidak lengkap tanpa kehadiran sosok yang sangat kompeten di bidangnya yang telah hadir bersama kita di studio ASN Bersuara ini. Mari kita sapa dulu. Halo Ketua, selamat siang. Halo, selamat siang Kakak Hana, Kakak Swen, dan seluruh rekan-rekan ASN yang menyaksikan. Terima kasih atas undangannya. Senang sekali dapat berbagi pandangan dalam podcast ASN Bersuara ini, jilid ketiga ya. Semangat yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ketua. Langsung saja kita beralih ke pembahasan utama. Nilai berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tentu bukan sekedar slogan formalitas saat pelatihan dasar seperti sekarang ini ya. Menurut pandangan Pak Ketua nih, apa sesungguhnya makna filosofis terdalam dari nilai berakhlak bagi seorang ASN? Pertanyaan yang sangat esensial Kakak Swen. Pada hakikatnya berakhlak adalah soul atau fondasi moral bagi setiap operator negara. Makna terdalamnya adalah sebuah transformasi mental dan budaya. Kita wajib menggeser paradigma lama dari yang semula bermental penguasa yang minta dilayani menjadi pelayan publik yang berintegritas tinggi. Dimanapun kita ditempatkan, core values ini bertindak sebagai kompas moral kita. Tanpa kompas ini, kompetensi tinggi, setinggi apapun, akan kehilangan arah. Setuju banget Ketua. Jadi penekanan utamanya nih ada di internalisasi nilai secara nyata ya. Bukan sekedar hafalan untuk memenuhi syarat administratif, tapi harus mendarah daging dan benar tertanam dalam sanubari kita semua ya. Iya, namun Pak Ketua, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit rekan-rekan CPNS yang mengalami hambatan saat mencoba menerapkan nilai-nilai tersebut. Mereka kerap kali menghadapi benturan budaya di unit kerja masing-masing. Menurut pengamatan Pak Ketua nih, apa saja tantangan dan hambatan terbesar yang dihadapi oleh CPNS saat ini, Pak Ketua? Oke. Tantangan tersebut secara garis besar dapat kita bagi menjadi dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan eksternal itu adanya resistensi dari budaya kerja konvensional atau lingkungan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan dan digitalisasi. Terkadang ego sektoral atau senioritas yang kaku menjadi pembatas bagi ide-ide inovatif yang dibawa oleh CPNS. Hambatan internalnya munculnya rasa takut dari dalam diri CPNS itu sendiri, takut dianggap terlalu vokal, takut berbuat salah, atau takut dikucilkan, sehingga mereka memilih untuk mengikuti arus lama yang kurang produktif demi keamanan personal. Wah, benar banget nih Ketua. Kadang idealisme pas latsar itu langsung diuji pada saat masuk ruang kerja. Mau nolak pungli lah, atau mau ngajuin inovasi digital, dibilang ribet-ribet banget kamu.
Padahal harusnya CPNS itu harus bisa jadi agen perubahan loh, mengingat CPNS sekarang yang dianggap lebih jago apalagi soal inovasi digital. Terus menyikapi tantangan yang tidak mudah tersebut, kira-kira langkah konkret atau upaya apa yang harus diprioritaskan oleh seorang CPNS guna membangun dan memperkuat budaya kerja berakhlak di instansinya? Kira-kira gimana, Ketua? Prinsip utamanya adalah mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini. Ada 3 langkah strategis yang dapat diterapkan secara anggun dan profesional. Yang pertama, menunjukkan kompetensi yang solutif dalam artian kompeten dan adaptif. Jangan sekedar mengkritik, tetapi berikan solusi. Jika ada sistem atau teknologi yang belum dipahami oleh rekan kerja senior, bantulah mereka dengan sikap yang santun dan penuh rasa hormat. Yang kedua, menjaga konsistensi integritas dalam artian akuntabel. Tunjukkan kedisiplinan tingkat tinggi, mulai dari ketepatan waktu hadir hingga penyelesaian tugas secara akurat dan transparan. Konsistensi ini akan melahirkan reputasi dan respect dari lingkungan kerja. Yang ketiga, membangun komunikasi kolaboratif dalam artian harmonis dan kolaboratif. Sampaikan gagasan inovatif melalui forum-forum resmi atau diskusi yang persuasif. Hargai pengalaman para senior, kemudian formulasikan gagasan tersebut sebagai kerja bersama, bukan pencapaian individu. Luar biasa, artinya perubahan budaya kerja itu tidak harus selalu dimulai dengan kebijakan yang masif ya, melainkan dapat diakselerasi melalui keteladanan perilaku sehari-hari oleh para CPNS. Iya, tepat sekali Kakak Hana. Budaya kerja yang positif itu bersifat menular. Ketika Anda konsisten menerapkan berakhlak, lingkungan di sekitar Anda lambat laun akan menyesuaikan diri. Wah, terjawab sudah ya pertanyaan-pertanyaan dalam benak kita semua tentang apa itu berakhlak, juga bagaimana cara kita ngelewatin tantangan-tantangan sebagai CPNS. Dan tidak terasa obrolan kita hari ini berbobot banget ya. Makasih banyak Pak Ketua atas insight yang daging semua ini. Ya, terima kasih kembali Kakak Swen dan Kakak Hana. Sukses selalu untuk rekan-rekan CPNS di seluruh Indonesia. Masa depan birokrasi ada di tangan kalian. Siap Ketua. Nah, Sobat ASN, tantangan dalam birokrasi akan selalu ada. Hambatan itu biasa, tapi komitmen untuk menjadi ASN berakhlak adalah harga mati. Jangan lelah mencintai bangsa ini lewat pelayanan terbaikmu. Selalu bawa dan ingat nilai-nilai berakhlak kita karena kita bangga melayani bangsa. Saya Swen. Dan saya Hana. Pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode ASN Bersuara berikutnya. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Dadah.